Baik, setidaknya dalam beberapa hari ini atau sebelum Lebaran atau setelah Lebaran ini, ya, ada beberapa pertanyaan dari pekerja, khususnya yang sudah menanyakan ke saya atau ada beberapa yang sudah konsultasi dengan saya dan sudah memberikan juga beberapa jawaban. Tetapi di sini saya sudah menjanjikan untuk menjelaskan terkait dengan hak-hak pekerja yang seharusnya didapatkan pada hari Lebaran atau yang menjadi tunjangan hari raya agama. Tetapi sebelumnya saya memulai dengan sebuah adagium hukum, ignorantia legis non excusat. Jadi ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak menjadi suatu alasan untuk terbebaskan dari tanggung jawab. Karena kenapa? Setiap orang dianggap mengetahui hukum. Jadi bagi pengusaha yang tidak membagikan THR atau yang tidak memberikan THR bagi pekerja, maka tidak ada alasan untuk tidak membayarkan. Nah, tidak ada alasan untuk tidak bertanggung jawab, jadi harus bertanggung jawab. Pertama yang saya jawab di sini adalah berapa lamakah kita mendapatkan THR? Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tahun 2024 di dalam poin 2 mengatakan bahwa THR itu wajib diberikan 7 hari sebelum Lebaran. Kemudian ada yang menanyakan juga apakah pekerja yang sudah diputus hubungan kerja mendapatkan THR. Nah, sudah diatur di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2016. Di mana di sana sebenarnya sudah disebutkan bahwa pekerja yang di PHK atau dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan itu dihitung kalau pemutusan hubungan kerjanya itu adalah 30 hari sebelum Lebaran, maka pekerja tersebut wajib diberikan THR oleh perusahaan. Yang berikutnya, apakah THR yang berbeda agama mendapatkan THR? Nah, maksudnya kalau di hari raya Idul Fitri biasanya kan yang mendapatkan THR itu adalah yang beragama Islam. Tapi yang non-Islam itu tidak mendapatkan THR di hari raya Idul Fitri. Contohnya yang Kristen mendapatkan di hari Natal dan juga agama yang lain disesuaikan dengan hari raya keagamaannya masing-masing sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2016. Kecuali sudah ada ketentuan di dalam perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan atau contohnya di perusahaan tersebut sudah ada kebiasaan di hari raya Idul Fitri itu semua dibagikan rata, enggak hanya diprioritaskan bagi yang beragama Islam. Jadi itu disesuaikan ya, dan juga dilihat apakah sudah diatur di dalam perjanjian kerja, di peraturan perusahaan atau di PKB ya. Ini ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan ini oleh Bapak Ibu semua ya teman-teman. Apakah pekerja yang sudah bekerja 1 bulan mendapatkan THR atau hanya pekerja yang sudah bekerja selama setahun? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua ya, berikut ini masih satu konteks ya. Apakah pekerja yang harian lepas mendapatkan THR? Apakah pekerja yang kontrak mendapatkan THR? Apakah apakah karyawan mendapatkan THR? Nah, ini kan ada beberapa ya kategori-kategori pekerja. Jadi di dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja sudah dijelaskan sebenarnya ya, juga di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2016 ya, sudah jelas di dalam pasal 3 bahwa pekerja yang sudah bekerja 1 bulan lebih atau kurang dari 12 bulan, baik itu pekerjaan harian lepas, baik itu pekerja kontrak, baik itu karyawan tetap, itu mendapatkan THR ya, mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, bagaimana hitungannya? Nah, berbeda dengan hitungan pekerja yang sudah bekerja 1 tahun atau 12 bulan. Jadi, proporsionalnya adalah khusus yang sudah bekerja 1 bulan lebih atau 2 bulan, 3 bulan secara terus-menerus bekerja, maka dihitung contohnya
ya, gajinya selama 1 bulan adalah mendapatkan 5 juta, contohnya ya. Kemudian dia sudah bekerja 1 bulan atau 2 bulan, 2 bulan ya. Dia sudah bekerja 2 bulan. Jadi hitungannya 2 kali 5 juta dibagi 12 bulan. Nah, kira-kira berapa ratus ribu lah yang sudah bekerja itu mendapatkan THR. Yang kalau pekerja yang sudah bekerja selama setahun atau 12 bulan terus-menerus, itu mendapatkan THR seperti biasanya diketahui juga bahwa mendapatkan THR 1 kali gaji. Kenapa 1 kali gaji? Karena hitungannya 12 kali gaji atau upahnya per bulan dibagi 12. Jadi itu hitungannya. Baik itu pekerjanya tadi beberapa kategori, yang menjadi pedoman adalah berapa lama dia sudah bekerja. Yang menjadi pertanyaan adalah THR yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan di dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja atau di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dengan sudah ditentukan dalam perjanjian kerja. THR setiap tahun itu dibayar contohnya 5 juta. Tetapi di dalam perjanjian kerja itu THR-nya itu sudah ditentukan nilainya adalah 6 juta. Nah, jadi mana yang diikuti? Jadi diberikan pengecualian di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja kalau lebih besar ya nominal yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian kerja, maka yang dibayar adalah sesuai dengan perjanjian kerja, bukan lagi berpedoman sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang sering banget ditanyakan ini sering banget ditanyakan. Ini sebenarnya yang menjadi hal yang diperjuangkan yang diperjuangkan oleh teman-teman yang belum mendapatkan THR ataupun ada yang dibayarkan telat. Bagaimana kalau THR itu dibayarkan terlambat? Ya, kalau dibayarkan terlambat atau tidak dibayar sama sekali oleh pengusaha kepada pekerja yang seharusnya kan sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja itulah dibayar 7 hari sebelum hari Lebaran, ya kan? Nah, tetapi belum dibayar ataupun telat pembayarannya. Maka bagaimana untuk mengambil langkah dan apa yang menjadi sanksi? Apakah diberikan sanksi ke pengusaha? Apakah diberikan denda apa kepada pengusaha? Nah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kita bisa melihat di dalam pasal 9, ada beberapa yang menjadi sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR. Kalau terkait dengan keterlambatan pembayaran THR, sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang tahun 2016. Nah, di mana kalau pembayaran THR-nya itu terlambat, maka kepada pengusaha itu diberikan denda 5% dari THR yang didapatkan oleh pekerja. Kalau ternyata juga nggak dibayarkan, maka diberlakukan sanksi kepada pengusaha tersebut atau terhadap perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 ya tentang pengupahan. Ada 4 yang menjadi sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR ya. Pertama itu diberikan teguran tertulis. Nah, kemudian yang kedua, berikan sanksi pembatasan kegiatan usaha ya atau diberikan pembatasan kegiatan ya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, penghentian sebagian atau seluruhnya alat produksi. Yang keempat adalah ini sanksi berat ya bagi pengusaha atau bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR adalah pembekuan kegiatan usaha. Jadi tidak main-main kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada pekerja karena itu adalah merupakan kewajibannya. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan kepada pengusaha untuk diterapkan denda dan sanksi administratif tadi? Ada pertama yang dilakukan adalah dilakukan secara bipartit dulu. Secara bipartit ini adalah melakukan perundingan, memberikan surat kepada pengusaha tersebut. Siapa yang melakukan itu? Adalah pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya, pekerja yang terlambat membayarkan THR-nya. Nah, pertama yang dilakukan adalah memberikan surat ya kepada perusahaannya, kepada pengusaha, kenapa tidak dibayarkan THR-nya. Kemudian bagaimana
menyelesaikan ini. Itu yang pertama yang dilakukan. Dilakukan secara bipartit dulu, secara perundingan dulu. Ya, secara kalau bahasa umumnya itu dilakukan secara musyawarah dulu antara pekerja dengan pengusaha. Yang kedua, ketika itu sudah dilakukan dan tidak ada penyelesaian, saya menyarankan kepada semuanya untuk melakukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian, terkait dengan sanksi administratif tadi, itu dilakukan pengaduan kepada pengawas tenaga kerja. Jadi dilakukan sebuah pengaduan untuk diberikan sanksi kepada perusahaan tersebut, kepada pengusaha tersebut. Jadi dikategorikan apakah sanksinya itu harus dilakukan pembekuan, harus dilakukan pembatasan kegiatan, atau hanya berupa teguran saja. Jadi itu langkah-langkah yang dilakukan, di mana langkah-langkah ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi itu teman-teman dari beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan. Kalau ada lagi pertanyaan terkait dengan ketenagakerjaan, kayaknya nanti bisa memberikan pertanyaan ya di kolom komentar, dan nanti saya akan mencantumkan form konsultasi hukum di dalam deskripsi atau di dalam kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.